Shalom Bapak dan Ibu Saudara-saudari. Berjumpa lagi di program channel YouTube Henry Indrawan, atau saya sebut program Blessing. Artinya kita telah menerima anugerah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menyalurkan berkat rohani dan berkat lainnya. Dan saat ini tema firman Tuhan seputar khotbah Tuhan Yesus di bukit di dalam kitab Injil Matius pasal kelima, dan kita membaca ayat yang keempat. Temanya adalah berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Mengapa Tuhan Yesus bisa menyebut berbahagia di saat kita sedang berduka cita? Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita awali di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami percaya tidak terbatas dengan ruang dan waktu manusia. Tuhan Maha Hadir, Tuhan melawat kami, hati dan pikiran kami. Bahkan di saat kami berduka, Tuhan sanggup memberikan penghiburan sejati dari Roh Kudus itu sendiri, Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam Yesus ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada pengharapan. Terpujilah namamu, urapi hambamu, sehingga kami yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan, iman kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita buka Alkitab di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang keempat. Satu ayat saja. Dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tahukah saudara bahwa perkataan Yesus sangatlah berkuasa. Tentu sangat bertolak belakang dengan logika manusia. Karena firman Tuhan ini melampaui dari pemikiran manusia, apalagi cara pandang dunia. Tidak mungkin orang yang sedang berduka cita bisa mengalami sukacita, bisa mengalami ketenangan damai sejahtera. Contoh, di tengah-tengah orang yang terkasih telah meninggal dunia, atau sesuatu yang kita impikan, yang kita harapkan ternyata gagal, ternyata hal-hal buruk yang terjadi. Tetapi Tuhan bilang berbahagialah orang yang berduka cita. Arti berbahagia di sini Tuhan berkenan kita masih bisa bersuka cita. Loh, mengapa? Karena Tuhan itu adalah Allah yang esa, hakikat Allah di dalam diri Yesus, sehingga perkataannya sangatlah berkuasa. Pada waktu itu begitu banyak orang berbondong-bondong karena perkataannya, pengajarannya yang penuh kuasa, penuh power, otoritas sorgawi. Karena Yesus sendiri adalah Sang Firman. Tetapi apa yang dimaksud dengan duka cita di sini? Berduka cita artinya merasa sedih atas kelemahan kita sendiri, karena tidak mampu memenuhi kebenaran Allah dan kuasa kerajaannya. Bahkan itu juga bisa menyedihkan hatinya Allah, karena Allah juga berduka atas dosa manusia, atas kebejatan, kekejaman, dan juga pemberontakan hati manusia karena tipu daya setan atau iblis, roh jahat yang ada di dunia ini. Itulah yang membuat hati Yesus atau hati Allah yang esa sangat sedih melihat manusia. Tetapi satu hal, Dia begitu besar kasihnya, begitu besar pengampunannya untuk menerima kita. Kita meresponi panggilan atau meresponi bahwa Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan kita. Sehingga kita yang berduka cita pun kita bisa menerima kebenaran, yaitu
firman Tuhan, sang firman itu sendiri yang telah menjadi manusia. Tetapi saat ini kita bisa membaca Alkitab. Inilah kebenaran. Marilah saudara mau taat untuk melakukan kebenaran. Dan saya yakin kita juga menerima damai sejahtera dan juga sukacita oleh pribadi Roh Kudus, Allah itu sendiri. Karena ingatkah saudara waktu Tuhan Yesus sebelum meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan dunia ini, dia pernah berkata, aku akan naik ke sorga dan aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus itu sendiri. Bukan pihak pribadi orang lain, tetapi hakikat Allah itu sendiri, ya, yang artinya kita betapa sadar bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak terbatas dan tidak dibatasi dengan apapun. Bagaimana Allah yang maha besar itu dapat menyatakan dirinya kepada manusia, bukan berapa jumlahnya Allah itu, karena kita percaya ehad artinya satu dalam kesatuan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Itulah hiburan dari Tuhan. Mengapa? Ketika kita mengalami kasih Tuhan, di dalam kitab Mazmur juga diperlengkapi. Mazmur 62 ayat 2-3, hanya dekat Allah saja aku tenang daripadanya lah, keselamatanku hanya dia gunung batuku dan kota bentengku, aku tidak akan takut. Bahkan ayat lain juga dikatakan, Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh, diri kita terjatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopang tangannya, menopang diri kita di saat kita tidak berdaya, di saat kita lemah, di saat kita rapuh, di saat kita sakit. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita memohon kepadanya, maka Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera, kemampuan tanpa batas, karena dia adalah Roh Allah yang spiritual di atas kemampuan manusia. Dan saudara yang dikasih Tuhan, semua dalam kuasa kendali Tuhan. Sebab dikatakan juga di 1 Korintus pasal 10 ayat 26, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Amin. Di dalam segalanya, baik itu alam semesta maupun di dalam dunia ini, semua dalam kendali Tuhan. Apapun kita bisa alami, duka cita pun kita bisa alami, tetapi Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Saat ini saya tidak tahu apa yang saudara alami, duka cita apa yang saudara alami, tapi saya berdoa Tuhan sanggup menghibur saudara. Setidaknya damai sejahtera, kasih Tuhan, penghiburan, pengharapan itu menjadi milik saudara. Jangan stop, jangan berhenti untuk mempercayai Tuhan, tapi kejarlah pribadi Tuhan, kenalilah dia, hakikat Allah dengan benar, bukan kata orang, bukan ikut-ikutan, supaya kita mengalami kata berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Itu saja renungan firman Tuhan, singkat, jelas, dan padat. Saya percaya Roh Kudus akan mengajar kita lebih dari apa yang saya terangkan. Dan saat ini kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami di saat kami sedang berduka karena kehilangan orang yang kami cintai, karena sesuatu yang kami belum harapkan, atau hal-hal yang terjadi yang buruk yang menekan keadaan kami. Tapi kami percaya Allah kami, Allah yang supranatural, yang hebat, yang penuh kuasa, yang sanggup mengubahkan
dari yang tidak ada menjadi ada. Di saat kami berjuang, tidak lemah, di saat kami terus bertekun dalam Tuhan, maka Tuhan akan hadir dan memampukan kami, memberikan kami penghiburan. Terima kasih Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus selalu dalam hidup kami sampai kami meninggal dunia. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, alamilah kebaikan Tuhan. Ingatlah satu ayat ini, saudara tetap berbahagia sekalipun dalam keadaan berduka cita, sebab Roh Kudus ada selalu menghibur kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga bisa di-share lewat sosial media di handphone saudara supaya banyak orang diberkati. Nanti kita akan mendengar satu ayat selanjutnya, dan mari tetap stay tune di channel YouTube saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.